Oke, sesuai dengan request kalian, kali ini Mimin akan membahas materi hukum Newton atau dinamika gerak sebagai persiapan kalian dalam menghadapi UAS nanti. Oke, langsung kita mulai ya. Hukum Newton. Gaya merupakan suatu besaran yang menyebabkan benda bergerak. Oke, kita udah tahu itu semua. Gaya dapat menyebabkan perubahan pada benda, yaitu perubahan bentuk, sifat gerak benda, kecepatan, dan arah gerak benda. Gaya tidak selalu menyebabkan gerak. Oke, contohnya adalah gaya berat. Gaya berat itu tidak menyebabkan benda itu bergerak. Sebuah gaya memiliki nilai dan arah sehingga merupakan vektor yang mengikuti aturan-aturan penjumlahan vektor. Nah, di dalam dinamika gerak hukum Newton itu ada hukum-hukum Newton, yaitu ada 3. Hukum pertama yaitu menjelaskan mengenai kelembaman, kalian bisa baca sendiri. Nah, hukum kedua itu membahas tentang percepatan, di mana percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan M. Oke, ini pernah kalian pelajari di SMP ya. Nah, di sini ada contoh soal. Jika suatu benda diberi gaya 20 Newton, benda tersebut memiliki percepatan 4 meter per second. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut jika diberi gaya 25 Newton? Oke, langsung kita bahas. Di sini kan diketahui gayanya itu 20, percepatannya 4. Maka dari sini kita ketahui maka F-nya itu F per A. M-nya itu F per A ya. M-nya itu 20 per 4. Berarti didapatkan 5 kg ya. Nah, 5 kg ini kita masukkan ke rumus untuk mencari percepatan yang gayanya itu 25. Maka kita dapatkan kalau A sama dengan F per M. F-nya itu tadi 25. Masanya itu 5 kg, maka didapatkan 5 meter per second kuadrat. Oke. Nah, untuk soal kedua, sebuah gaya F diberikan pada sebuah benda bermasa M1 menghasilkan percepatan 10. Oke, jika gaya tersebut dikerjakan pada benda kedua yang bermasa M2, maka didapatnya percepatan 15. Perbandingan M1 dan M2. Oke, perbandingan M1 dan M2 berarti kita cari aja kayak biasa. F sama dengan kan M1 dikali A1 ya berarti ya. Oke. Karena F-nya itu yang dikerjakan itu sama, maka F-nya bisa kita coret. Jadi M1A sama dengan M2A2. M1-nya itu yang dicari perbandingannya, maka M1 berbanding M2 sama dengan A2 per A1. A2-nya itu bernilai 15 per 10. Maka perbandingan dari M1 dan M2 adalah 3 per 2. Oke, nah untuk yang B, percepatan yang dihasilkan gaya F1 apabila M1 dan M2 digabung. Ketika digabung berarti maka didapatkan A aksen sama dengan F per M total ya. Sigma F total. Maka F per tadi M itu rumusnya apa? F per A ya. Tambah F per A. F per A1 nya itu 10, maka per 10 ditambah F per 15. Oke, bisa ya. Maka kalau kita sederhanakan di sini 10 sama 15 berarti 30 3 2 3 5 kali 5F bisa. Nah, F kita coret nih, maka didapatkan A nya itu adalah 30 per 5, maka didapatkan 6 meter per second kuadrat. Nah, kayak gitu aja. Untuk yang B nya masuk ke hukum 3 Newton. Ini harusnya hukum 3 Newton ya, bukan hukum Newton 3. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua akan memberikan gaya yang sama tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Ini udah pernah kalian pelajari di SMP, yaitu tentang gaya aksi reaksi. Nah, kita masuk ke macam-macam gaya. Nah, yang pertama adalah gaya gerak, gaya gravitasi, dan gaya normal. Ini teori biasa, kalian baca sendiri aja ya. Ada gaya berat, gaya gravitasi, dan gaya normal. Nah, kita masuk ke aplikasinya. Nah, hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ini harusnya kalian udah tahu, itu yaitu rumus vektor ya. Oke, rumus vektor yang
kuadrat kemudian dijumlahkan lalu diakarkan. Nah ini juga kalian mungkin udah pernah belajar di sekolah, yaitu gerak benda pada bidang datar, dimana kalau ada sebuah benda di bidang datar maka akan ada nilai gaya N, yaitu yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang tegak lurus, dan W yang arahnya selalu ke bawah daripada gerak benda ke arah bawah benda karena ada gravitasi ya, dan F akan selalu berbanding terbalik dengan gaya gesek. Oke, jadi kalau arahnya itu ke kanan maka gaya geseknya itu ke kiri. Nah, untuk melihat dari sini kita dapat tinjau bahwa kan F-nya itu diberikan ke kanan. Maka yang diberikan ke atas itu bernilai 0. Karena tidak gerak, maka kita dapatkan sigma Fy sama dengan 0. Ada N sama W, karena berlawanan arah makanya dikurang. Maka N sama dengan W M kali G. Ini untuk mencari G normalnya. Jadi setiap kasus tidak harus menggunakan rumus M kali G. Kalau pada bidang miring kita harus kalikan sin atau enggak cosnya. Jadi tergantung soalnya. Nah ini sama yang tadi disebutkan bahwa komponen gaya X yaitu sigma Fx sama dengan F. Kalau ada dua gaya gesek, ada satunya ada gaya gesek, maka nanti rumusnya itu berubah jadi F dikurang F gesek. Oke, F gesek masih ingat ya rumusnya itu N dikali mu K. Nah N ini adalah yang kita cari tadi Mg, yang tadi udah dijelaskan di slide sebelumnya, dikali koefisien geseknya. Koefisien gesek itu bisa aja 0,3, 0,2 dan lain-lain tergantung dari soalnya. Nah kita masuk ke sebuah contohnya. Misalkan ya, sebuah mobil bermasa 0,5 ton melaju 72 km per jam. Berarti kita terus diketahuinya masanya itu 0,5 ton. Berarti kan sama aja 500 kilo. Kecepatannya 72 itu sama aja 20 meter per second. Kalian konversi sendiri, harusnya kalian bisa ya. Gaya hambat yang diperlukan agar setelah mobil itu menempuh jarak, berarti S nya itu 1000 meter. Menghentikan mobil berarti kan VT nya itu harus 0. Nah gimana cara ngerjainnya? Berarti kita harus cari percepatannya sesuai dengan hukum gerak yang pernah kalian pelajari itu di semester 1. Ada kan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Kenapa negatif? Karena kan menghentikan, jadi harus mengalami perlambatan. Berarti 0 sama dengan 400 dikurang 2000 dikali A. Bener ya? 2 kali ya, benar. Maka A nya didapatkan 400 per 2000. Coret 4 per 20 itu berarti 1/5 meter per second kuadrat. Maka gaya yang diperlukan adalah F sama dengan M dikali A. N nya tadi 500 dikali 1/5. Maka gaya yang diperlukan untuk menghentikan mobil adalah sebesar 100 Newton. Masih simpel. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah ini yang tadi Mimin bilang, yaitu ada kasus di mana baloknya itu berada pada bidang miring. Kalau ada pada bidang miring nih, maka kita uraikan kalau gayanya sudut itu di sini, maka akan sama dengan sudut di sini sesuai dengan matematika. Aturan sudut. Kalian harus bisa ini materi SMP juga. Nah, kemudian ada gaya berat ke bawah yaitu W sin alfa. Nah N-nya, ingat tadi Mimin udah bilang kalau N itu selalu tegak lurus, makanya N itu arahnya ke atas. Ini tegak lurus terhadap bidangnya. Oke. Jadi dari gambar tersebut bisa kita analisis bahwa gaya pada sumbu Y yang tadi disebutkan nih terhadap sumbu Y itu ada N sama W cos theta. Kalau tadi pada bidang datar kan N sama dengan W. Sekarang W cos theta, makanya kita ganti jadi nih. Oke. Masih sama kayak tadi, atau bisa kita tuliskan sama dengan 0. Maka N itu sama dengan Mg cos alpha. Bisa ya. Nah pada sumbu Y, nah ini yang tadi Mimin tulis,
Pada sumbu X sama halnya kayak tadi, itu berarti yang bekerja adalah gaya beratnya aja. Berarti mg sin alfa. Oke. Tapi kalau bidang miringnya itu ada gaya yang arahnya itu ke atas. Nah, sebesar F. Berarti rumus ini kita ubah jadi F dikurang mg sin alfa. Oke, jadi ini semuanya itu bukan terpaku sama rumus, tapi terpaku sama konsep yang digunakan dan arah gaya kemana gaya itu bekerja di bendanya itu. Nah, tapi ada kasus di mana kita dapat menghitung percepatan ketika tanpa adanya gaya. Kalau tanpa adanya gaya, kita langsung tulis saja, berarti A-nya itu G sin theta. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal nih tentang bidang miring. Oke. Sebuah benda dengan massa 300 kg berada pada suatu bidang miring seperti yang terlihat pada gambar di samping. Oke, di bawah ini ya. Jika gaya gesek diabaikan, tentukan besar gaya yang menyebabkan benda bergerak ke bawah. Oke, ini sedikit simpel karena tidak ada gaya gesek, berarti licin. Tadi udah kita tuliskan kan? Udah kita pelajari kalau arahnya ke bawah itu kita gunakan mg sin alfa. Ya udah kita masukkan. M-nya itu 300, G-nya itu 10. Nah, sin alfa, masih ingat di pelajaran kelas berapa tuh udah diajarin atau belum tentang demi sami desa. Kalau sin itu demi depan per miring. Nah, ini Pitagoras berarti 5. Maka sin alfa itu demi depan 3 per miringnya itu 5. Berarti kita coret jadi 60, 600 dikali 3. Berarti 1800 Newton. Berarti yang menyebabkan benda itu bergerak yaitu gaya berat senilai 1800 Newton. Oke, bisa ya. Gerak benda-benda yang dihubungkan dengan tali. Oke, selain benda yang tadi dibiarkan bebas, ada konsep di mana ketika gayanya itu dalam bentuk tali. Jadi talinya itu dihubungkan ke dalam benda dan ditarik. Nah, ini sama kayak tadi, bedanya ini ada dua benda yang dihubungkan dengan tali. Nah, kita tinjau nih. Di sini langsung aja, ini kan mirip kayak di slide sebelumnya. Kalau untuk mencari F berarti kayak biasa aja, tapi masanya itu ditotalkan. Kalau tadi kan masih cuma 1, tapi ini ditotalin. Untuk sigma Fx Nah, untuk sigma Fx kan yang untuk benda A ya. Benda A ini cuma ada gaya yang ke kanan yaitu sebesar T. Makanya rumusnya cuma T sama dengan MA kali percepatan. Tapi untuk benda 2, setiap ada tali pasti ada tali gini nih, ke kanan sama ke kiri. Di sini ada F, berarti gaya yang bekerja ada F sama ada T. Makanya F dikurang T. Nah, itu konsepnya sama kayak gitu semua untuk semua kasus. Nah, untuk contoh soalnya misalkan ya. Oke. Nah, di sini ada soal seperti ini, suruh nyari besar tegangan tali penghubung kedua benda tersebut, berarti T yang di sini ya. Ya udah, pertama kita cari percepatannya dulu. A sama dengan F per sigma M. Tadi kan pakainya sigma M ya. Berarti 24/3 sama dengan 8 meter per second kuadrat. Untuk mencari tegangan tali di benda A, tadi udah jelaskan rumusnya tinggal MA dikali A. Karena hanya ada gaya tegangan tali aja yang bekerja. Ya udah, berarti MA-nya itu 2 dikali 8 sama dengan 16 Newton. Berarti gaya besar gaya tali itu 16 Newton. Panjang juga ya. Oke, masuk ke tentang cut roll. Cut roll ini udah kalian pasti pelajari. Ini sama aja kayak tadi. Untuk meninjau benda B, oke, maka ada dua gaya, yaitu ada T sama W. T dikurang W. Kenapa T-nya dulu yang ditulis? Jadi di hukum Newton ini, gaya yang harus dituliskan terlebih dahulu adalah gaya yang searah dengan percepatannya. Di sini percepatannya ke atas kan? Otomatis gaya yang ditulis itu adalah yang ke atas dulu, yaitu yang T. Makanya T dikurang W sama dengan MB dikali A. Begitupun untuk yang benda A-nya. Karena A-nya ini ke bawah, makanya
gaya yang kita tuliskan dulu yaitu WA. Oke, di sini WA. Oke, bisa lah ya ini. Nah, selanjutnya adalah karena ini Mimin hanya mereview, harusnya kalian udah tahu cara untuk menurunkan rumus ini. Jadi untuk mencari percepatan ketika card roller itu digantungkan seperti ini, langsung aja masukin rumus ini. Oke, ini harusnya kalian udah bisa ya. Dan untuk mencari T-nya, kita uraikan dari rumus yang ini. Oke, bisa ya. Ini nggak Mimin bahas, harusnya kalian udah dapat di sekolah. Nah, contoh soal ini. Oke, contoh soal ini agak sedikit rumit, tapi nggak apa-apa, kita akan bahas. Jadi kasusnya sama aja kayak soal yang tadi. Maksudnya contoh kasus di slide sebelumnya, tapi di sini ada gaya F yang ke atas sehingga card itu bergerak ke atas. Berarti kita harus menghitung percepatan card roll-nya. Ingat, percepatan card roll bergerak ke atas, bukan percepatan bendanya. Itu berarti rumusnya F per M 60 per, nah masanya itu kan ada 2 ya, M1 sama MA sama MB, berarti kita jumlahkan per 8. 60 per 8 berarti 7 kok 7,5 ya. Kan 7,5. Ya benar, 7,5. Nah, pertanyaannya adalah berapakah percepatan balok A? Nah, percepatan balok A, ya udah. Percepatan balok A. Kalau dilihat dari masanya 5 kilo dan 3 kilo, otomatis percepatan itu akan ke bawah karena dia memiliki massa yang lebih besar. Berarti untuk mencari AA-nya ini ada gaya percepatan ke atas sebesar 7,5 sama ke bawah sebesar. Nah, ini ada juga kasus di mana hanya salah satu bendanya aja yang digantung, satunya ada di bidang datar kayak gini. Nah, ini sama aja prinsipnya kayak tadi, langsung aja masukin ke rumus ini. Oke. Tapi kalau misalnya di sini ada G gesek, berarti tinggal kita ubah aja rumusnya jadi MAG dikurang F gesek per MA ditambah MB. Ini pernah Mimin bahas di video tentang cara cepat mencari rumus untuk hukum Newton. Jadi nggak Mimin jelaskan lagi di sini. Kalau kalian mau melihatnya, kalian bisa cek video tentang itu. Nah, ini untuk mencari tegangan talinya, kalian bisa cari-cari sendiri ya. Ini karena berdasarkan konsep, jadi Mimin nggak bisa membahas secara keseluruhannya. Nah, ada contoh kasus lagi kedua. Oke, soalnya sama kayak di kasus yang slide sebelumnya, suruh nyari adalah percepatannya. Ya udah, percepatannya tadi rumusnya apa? W2 per M1 ditambah M2. Cepet kan ya rumusnya? M2 nya itu 20 atau MB nya itu 20 dikali gravitasi 200 per massa totalnya 25. Berarti didapatkan 8 ya, 8 meter per second kuadrat. Berarti 200 dibagi 25. Ya, 8 meter per second kuadrat. Ya udah, sehingga didapatkan 8 meter per second kuadrat. Untuk mencari T-nya, T di sini sama di sini itu sama selama massa card roller itu diabaikan. Jadi T yang di sini sesuai lagi ke konsep yang tadi, hanya ada MA dikali A. MA-nya 5 dikali 8 deh, sama dengan 40 Newton. Bisa ya? Nah, ini ada tugas yang bisa kalian kerjakan sendiri. Nih, ini kalian kerjakan sendiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 nomor, bisa kalian coba kerjakan sendiri. Kalau misalnya ada kesulitan atau apa, nanti bisa kita didiskusikan di Instagram. Oke. Sampai sini dulu soal bukan soal sih, pembahasan sekilas sebagai persiapan kalian dalam menghadapi UAS khususnya di materi dinamika gerak.